anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Semoga pandemi COVID ini segera berlalu dan kita bisa kembali untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas. Dan baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, pangkat nol. Baiklah anak-anak ibu, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang pangkat nol. Bentuk A pangkat M, jika kita bagi dengan A pangkat N, dengan M dan N, jadi pangkatnya ini adalah bilangan yang sama, maka pembagian bilangan berpangkat tersebut dapat kita tuliskan menjadi, kita sudah tahu bahwa jika basisnya ini sama, maka sifat perpangkatan itu pembagiannya, pangkatnya langsung kita kurangkan menjadi A pangkat M kurang N. Kita lihat contoh yang pertama, yaitu A pangkat 2 dibagi dengan A pangkat 2, itu hasilnya kalau kita jabarkan di sini A pangkat 2 itu kan menjadi A dikali A. Jadi A-nya ada 2 kali di sini ya. Kemudian kita bagi dengan A kali A juga di bawahnya. Langsung saja kita coret. Nah, ini hasilnya sama dengan 1. Jadi, kalau misalkan basisnya sudah sama, kemudian pangkatnya langsung saja kita kurangkan. A pangkat M dikurang N sama dengan A pangkat M-nya tadi di sini adalah 2. Kemudian N-nya juga 2. Jadi A pangkat 2 dikurang 2. Nah, 2 dikurang 2 itu sama dengan 0. Jadi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi terbukti ya hasilnya sama ini, sama-sama 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berapapun angka yang dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, ini 1 di sini ya. A pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian contoh yang kedua, 5 pangkat 4 dibagi dengan 5 pangkat 4. Kita lihat di sini basisnya adalah 5. Pangkatnya sama-sama 4. Jadi M-nya 4, N-nya juga 4. Kita gunakan lagi sifat bilangan berpangkat. Jadi di sini basisnya sudah sama, pangkatnya langsung kita kurangkan, yaitu 5 pangkat 4 dikurang 4. Menjadi 5 pangkat 0. Tadi kita tahu bahwa berapapun angka yang dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Jadi 5 pangkat 0 sama dengan 1. Berikutnya yang kedua yaitu tentang pangkat negatif. Bentuk umum dari bilangan berpangkat negatif ini adalah A pangkat negatif N. Dapat kita ubah menjadi bilangan berpangkat positif menjadi A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, jadi ini harus anak-anak ibu ingat untuk mengubah bilangan berpangkat negatif menjadi bilangan berpangkat positif. Langsung saja dibuat menjadi 1 per A pangkat N. Pangkat negatifnya kita hilangkan. Kita lihat contoh soal. Ubahlah bilangan berpangkat negatif berikut menjadi bilangan berpangkat positif. Soal yang pertama, 2 pangkat negatif 4. Kita ingat tadi bahwa A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi langsung saja kita buat 1 per A-nya di sini 2, kemudian N-nya di sini 4. Jadi 1 per 2 pangkat 4. Nah, itu hasilnya sama dengan 1 per. Kita jabarkan yang 2 pangkat 4 ini menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 1 per 16. Inilah dia hasil bilangan berpangkat positifnya. Kemudian soal yang kedua, K pangkat negatif 3, kita ubah menjadi bilangan berpangkat positif. Langsung kita buat 1 per K pangkat 3.
Kita hilangkan tanda negatifnya, langsung menjadi 1 per K pangkat 3. Kemudian yang ketiga, Y pangkat negatif 5 itu menjadi 1 per Y pangkat 5. Nah, bagaimana anak-anak Ibu? Mudah bukan? Tentu kalian sudah bisa mengubah bilangan berpangkat negatif menjadi bilangan berpangkat positif. Berikutnya, tentang bentuk akar. Sebenarnya akar pangkat ini merupakan operasi kebalikan dari perpangkatan. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perpangkatan, sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk akarnya. Jika A pangkat N sama dengan B, maka akar pangkatnya dapat kita tuliskan menjadi A itu sama dengan akar pangkat N dari B. Nah, kita lihat contoh. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka akar pangkat 3 dari 8, nah, akar pangkat 3 dari 8 itu hasilnya sama dengan 2. Sekarang dapatkah kamu menentukan akar dari 32? Kira-kira berapa ya akar dari 32? Kalau akar dari 25 itu kan hasilnya sama dengan 5. Kemudian akar dari 36 itu hasilnya sama dengan 6. Sekarang kita akan menentukan akar dari 32. Ada yang bisa menentukan? Langsung saja. Untuk menentukan akar dari 32, kita cari terlebih dahulu sebuah bilangan dikalikan dengan bilangan yang lain. Dengan syarat, salah satu bilangan harus bisa ditarik akarnya. Maksudnya bagaimana? Kita lihat dulu. Kita jabarkan dari 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 kan hasilnya 1 kali 1 itu sama dengan 1. Kemudian 2 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 4. 3 pangkat 2 hasilnya sama dengan 9. Kemudian 4 pangkat 2 hasilnya sama dengan 16. Nah, kira-kira anak-anak Ibu 16 ini 16 kali berapa ya yang hasilnya itu 32? Ada ya sebuah bilangan yang dikalikan 16 hasilnya 32? Iya, yaitu 16 dikali 2, di mana 16-nya itu bisa ditarik akarnya, yaitu sama dengan 4. Jadi ini memenuhi persyaratan salah satu bilangan yang bisa ditarik akarnya. Maka kita tuliskan akar dari 32 itu sama dengan akar 16 dikali 2. Kita tahu tadi bahwa akar 16 itu adalah sama dengan 4. Jadi akar 16 itu sama dengan 4. Kemudian kita tarik lagi akar dari 2. Akar dari 2 ini kalau kita cek di kalkulator itu adalah 1,4. Jadi karena bilangan berkoma, kita biarkan saja ini dalam bentuk akar sehingga hasilnya 4 akar 2. Bagaimana anak-anak Ibu? Apakah sudah paham sampai sejauh ini? Semoga semua bisa memahami penjelasan dari Ibu dan bisa menentukan akar dari 32. Selanjutnya kita akan menentukan akar 12 ditambah akar 48. Untuk menentukan penjumlahan bentuk akar ini, terlebih dahulu kamu harus memahami sifat-sifat dari bentuk akar. Apa saja sifat-sifat dari bentuk akar ini? Kita lihat. Yang pertama, A akar C ditambah dengan B akar C itu sama dengan syaratnya di sini akarnya harus sama ya. Nih, sama-sama C. Jadi jika akarnya sudah sama, maka langsung saja kita tambahkan A ditambah B akar C. Kemudian sifat yang kedua, A akar C dikurangi dengan B akar C. Jika akarnya sudah sama, maka langsung saja kita kurangkan A kurang B-nya. A kurang B akar C. Kemudian sifat yang ketiga, A akar C dikali B akar D. Nah, di sini boleh ya akarnya berbeda.
Nah, langsung saja kita kalikan A dikali B, akar C dikali D. Jadi di dalam akarnya sama-sama kita kalikan di dalam akar. Kemudian akar dari A per B, jika kita jabarkan itu menjadi akar A per akar B. Seperti itu sifat-sifat bentuk akar. Kita selesaikan tadi akar 12 ditambah akar 48. Akar 12 itu sama dengan berapa sebuah bilangan dikali dengan bilangan yang lain dengan syarat bilangan yang salah satunya ini harus bisa ditarik akar. Kita jabarkan. 1 pangkat 2 itu adalah 1 dikali 1 sama dengan 1. Kira-kira 1 ini dikali 12 kan masih sama dengan 12 ya. Nah, kita coba lagi bilangan berikutnya. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu kita jabarkan menjadi 2 kali 2. Itu sama dengan 4. Kira-kira ada tidak sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan lain? 4 dikali berapa yang hasilnya 12? Kita lihat di sini itu adalah 4 dikali 3. Dan 4-nya bisa kita tarik akar. Itu adalah akar 4 sama dengan 2. Jadi di sini 2 akar 3. Jadi nilai dari akar 12 adalah 2 akar 3. Kemudian kita tentukan lagi akar 48. Nah, kita cari lagi sebuah bilangan yang bisa ditarik akar. Kita kalikan dengan bilangan yang lain. Kita jabarkan lagi. 1 pangkat 2 itu sama dengan 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sampai ke 4 pangkat 2. Kenapa Bu sampai 4 pangkat 2? Karena di sini kita dapat menemukan bahwa ada sebuah bilangan yaitu 16. 16 dikalikan dengan bilangan yang lain yaitu 3. Itu hasilnya sama dengan 48. Dan akar 16 ini itu sama dengan 4. Jadi 16-nya bisa kita tarik akarnya. Jadi akar dari 16 itu 4. Kemudian akar 3 ini, akar 3 itu kalau kita tentukan di kalkulator itu adalah 1,7. Jadi karena bilangannya berkoma tetap dalam bentuk akar 3. Jadi hasil dari akar 48 ini adalah 4 akar 3. Seperti itu. Jadi akar 12 ditambah akar 48 itu sama dengan tadi akar 12 itu hasilnya 2 akar 3 dan akar 48 itu hasilnya 4 akar 3. Karena akarnya sudah sama, jadi tinggal kita tambahkan 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. Nah, jadi hasilnya adalah 6 akar 3. Akarnya tidak perlu kita tambahkan. Yang perlu kita tambahkan hanya 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. Dan hasilnya adalah 6 akar 3. Seperti itu. Kemudian soal selanjutnya. Akar dari 128 dikurang akar 8. Ini pengurangan bentuk akar. Kita jabarkan lagi akar 128, kita cari sebuah bilangan yang bisa ditarik akarnya dikali dengan bilangan yang lain. Kita jabarkan lagi dimulai dari 1 pangkat 2 hasilnya sama dengan 1. Kemudian 2 pangkat 2 hasilnya sama dengan 4. 3 pangkat 2 hasilnya sama dengan 9. Nah, kalau kita lihat di sini kan kalau 4 dikali berapa yang hasilnya 128 kan masih jauh ya. Ada sebuah bilangan yaitu 4 kali 32. Tapi kan masih jauh, kita coba lagi untuk mencari angka yang lebih dekat. Itu kalau 4 pangkat 2 hasilnya sama dengan 16. Kita lanjutkan ke 5 pangkat 2, itu hasilnya sama dengan 25. 6 pangkat 2 hasilnya sama dengan 36. 7 pangkat 2 hasilnya sama dengan 49. Dan 8 pangkat 2 itu 8 kali 8 sama dengan 64. Kira-kira 64 ini dikali berapa ya yang hasilnya 128? Nah, itu 64 dikali 2, di mana 64-nya ini bisa kita tarik akar, yaitu akar dari 64 sama dengan 8. Seperti itu. Maka akar dari 128 itu sama dengan akar dari 64 dikali 2.
Akar dari 64 itu sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 8 akar 2. Kemudian akar dari 8-nya, kita cari lagi sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang lain yang hasilnya sama dengan 8. Kita jabarkan lagi. 1 pangkat 2 itu sama dengan 1. Kemudian 2 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 4. Kira-kira 4 kali berapa yang hasilnya sama dengan 8? Ya, betul sekali. 4 kali 2, di mana 4 ini bisa kita tarik akar, yaitu hasilnya 2. Maka akar dari 8 itu sama dengan akar dari 4 kali 2. Kita tarik akar 4 ini, akar 4 sama dengan 2. Dan akar dari 2 tetap akar 2 di sini ya. Jadi, akar 128 dikurang akar 8. Akar 128 tadi kita dapat 8 akar 2. Dikurang akar 8 tadi 2 akar 2. Maka 8 akar 2 dikurang 2 akar 2. Akarnya sudah sama, itu sama-sama akar 2. Maka ini bisa langsung kita kurangkan. 8 dikurang 2. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Nah, jadi hasilnya adalah 6 akar 2. Seperti itu cara mengurangkannya. Selanjutnya itu soal yang keempat, 4 akar 3 dikali 5 akar 6. Kita ingat lagi sifat pada perkalian bentuk akar, yaitu A akar C dikali B akar D. Nah, akar ini tidaklah harus sama. Nah, langsung saja kita kalikan A kali B akar dari C kali D. Jadi di dalam tanda akar langsung kita kalikan di dalam tanda akar juga. Kita masuk ke soal kita. 4 akar 3 kali 5 akar 6. Nah, 4 kali 5 kita buatkan dulu di dalam kurung. Kemudian yang di dalam tanda akar sama-sama kita kalikan 3 kali 6. Seperti ini. 4 kali 5 itu sama dengan 20. Dan 3 kali 6 sama dengan 18. Masih di dalam tanda akar, akar 18. Nah, akar 18 ini bisa kita jabarkan ya. Kita cari dulu akar dari 18. Kita buka lagi, kita jabarkan 1 pangkat 2 itu 1, kemudian 2 pangkat 2 hasilnya sama dengan 4, 3 pangkat 2, 3 kali 3 itu 9. Kira-kira 18 ini ada nggak 9 kali berapa yang hasilnya 18? Oh ada, itu 9 kali 2, di mana 9-nya bisa kita tarik akar, yaitu sama dengan 3. Maka akar dari 18 sama dengan akar 9 dikali 2. Akar 9 itu adalah sama dengan 3, kemudian akar 2 tetap akar 2. Jadi, nilai dari 20 akar 18 sama dengan 20-nya tetap 20 kali buka kurung akar dari 18 itu tadi sama dengan 3 akar 2. Jadi, kita kalikan 20 kali 3 akar 2. Nah, di sini kan tidak mengandung tanda akar. Jadi langsung kita kalikan 20 dikali 3. 20 dikali 3 sama dengan 60. Nah, akar 2-nya tetap. Jadi hasilnya 60 akar 2. Seperti itu mengalikannya. Selanjutnya, silahkan anak-anak ibu kerjakan soal berikut di buku latihannya. Nah, ini ada soal yang pertama dengan 3 soal. Ada soal yang A-nya itu M pangkat 5 dibagi M pangkat 5. Kemudian yang B-nya 7 pangkat 3 dibagi 7 pangkat 3. Dan yang C-nya 6 pangkat 10 dibagi 6 pangkat 10. Silahkan dijabarkan bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian soal yang kedua, ubahlah pangkat negatif berikut menjadi pangkat positif. Nah, tentu saja ini mudah ya cara mengubahnya. Yang A itu 6 pangkat negatif 3, yang B-nya F pangkat negatif 9, dan yang C-nya 2 pangkat negatif 5. Jika bisa dijabarkan, langsung diselesaikan sampai hasil akhirnya. Kemudian yang ketiga, sederhanakanlah bentuk akar berikut. Yang A-nya, akar dari 80. Nah, saya Ibu jelaskan tadi, silahkan dikerjakan akar 80 bagaimana cara menyederhanakannya. Kemudian yang B, akar 27 ditambah akar 75.
Yang C-nya akar 50 dikurangi akar 162. Yang D-nya 3 akar 5 dikali 2 akar 10. Selamat mengerjakan.